Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bu Nurul dalam Kuantum Kepribadian Al-Quran, Surah Al-Qalam, ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-16. Insya Allah. Apa kabar soleh dan soleha? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Ya, pada surah Al-Qalam ayat ke-8 ya, kita akan jelaskan lebih awal. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin. Nah, ya, pada ayat ini Allah berfirman, ya, fala tuti'il mukadzibin. Janganlah ya kamu mengikuti orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang tidak mau ikut aturannya Allah. Kalau ada teman-teman yang tidak mau sholat, jangan diikuti. Kalau ada teman-teman yang suka bermainnya zolim sama teman lain, jangan diikuti. Kalau ada teman-teman yang suka meledek, jangan diikuti, karena dia tidak ikut aturannya Allah. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Nah, anak-anak sekalian, orang-orang yang tidak ikut aturan Allah itu pengennya mereka kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi mereka pun bersikap lemah lembut kepada kita. Maksudnya kita itu disuruh untuk ikut mereka. Ikut mereka nggak sholat, ikut mereka nggak ngaji, ikut mereka nggak mau menghafal Al-Quran, ikut mereka nggak bantu orang tua, ikut mereka yang suka zolim sama saudara dan teman. Nah, maunya orang-orang yang berdosa itu pengennya kita ikut mereka. Tapi apa kata Allah? Dilanjutkan dalam ayat ke-10, wala tuti kullahallafim mahin. Jangan, kata Allah, jangan ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Misalnya orang suka bilang gini, demi Allah, beneran saya itu sudah sholat. Banyak sumpahnya, padahal dia berbohong, dia nggak sholat. Demi Allah, saya itu udah bantu orang tua, padahal dia belum bantu orang tua. Dia mudah banget menyebut-nyebut nama Allah, padahal dia berbohong. Dia itu orang hina. Nah, kalau ada orang begitu nggak usah diikuti. Siapa lagi kata Allah jangan diikuti? Hammazim masya'im binamim. Orang yang suka menghina, orang yang selalu banyak memfitnah, suka gibah, ngomongin teman, ngomongin kejelekan teman. Nah, perhatikan orang seperti itu, jangan diikuti kata Allah. Juga jangan suka ngikut orang yang suka menjelekkan teman lain, teman yang rajin membantu orang tuanya dijelek-jelekkan, difitnah, dianggap buruk tingkah lakunya, padahal orang tersebut rajin mengaji, berbakti kepada guru, tapi selalu dihina dan diejek. Nah, orang yang suka menghina, mengejek, dan menfitnah, jangan diikuti kata Allah. Siapa lagi orang yang jangan diikuti kata Allah dalam surah Al-Qalam ayat 12, manna'il lil khairi
mu'tadin athim, orang yang enggan berbuat kebaikan, gak mau melakukan kebaikan, di dalam hidupnya bakhil, gak mau bersedekah, di dalam hidupnya gak mau berbuat baik sama teman, maunya berbuat zolim, gak mau berbakti kepada orang tua, maunya marah-marah sama orang tua. Orang seperti ini jangan diikuti, kata Allah. Mu'tadin athim, orang-orang yang melampaui batas dan banyak dosanya seperti itu jangan diikuti, kata Allah, karena mereka hanya akan membawa kita ke neraka. Siapa lagi kata Allah jangan diikuti? Dalam ayat ke-13 surah Al-Qalam, utulim ba'da dzalika zanim, orang yang mulutnya kasar, ngomongnya jorok, itu jangan diikuti, kata Allah. Orang yang bangga dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan mainannya, sombong dengan makanannya, sehingga dia bakhil, jangan diikuti, kata Allah. Siapa lagi yang jangan diikuti, kata Allah? Angkana dza mali wa banin, orang yang mempunyai banyak harta dan anak, tapi mereka sombong. Banyak harta, kaya, ngomongnya kasar, gak mau berbuat baik, menghina orang, kerjaannya menfitnah, itu jangan diikuti, kata Allah. Terus orang-orang seperti itu tuh orang-orang seperti apa, kata Allah? Allah jelaskan dalam ayat ke-15-nya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka itu anak-anak, jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka ngomong, itu cuma dongeng, dongeng orang-orang terdahulu. Nah, itulah mereka orang-orang yang jangan diikuti. Mereka enggan untuk melakukan kebaikan, enggan ikut aturannya Allah. Nah, kemudian anak-anak sekalian, itulah ciri-ciri kafir Quraisy ketika Rasulullah pertama kali mengaku sebagai Rasul saat itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu banyak sekali yang mengejek, menghina, menfitnah, sombong, menyepelekan Rasul, menganggap apa saja yang disampaikan Rasul itu adalah berita bohong. Apa kata Allah dalam ayat ke-16-nya? Sanasimuhu alal khurtum. Nah, ini menurut tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwasannya orang-orang seperti ini akan diperangi pada peperangan Badar, hingga akhirnya dia pun ditebas pedang dalam peperangan tersebut. Nah, akhirnya karena pembangkangan mereka menjadi orang-orang yang kalah pada peperangan Badar. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin untuk melawan orang-orang yang senantiasa menghina Rasulnya Allah pada perang Badar. Nah, makanya anak-anak sekalian, tetaplah istiqomah, ikut aturannya Allah. Itu saja dari Bu Nurul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.